이렇게 밤마다 기도해 사랑을 좀 주세요. 사랑이 모자라요. 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니. Kesempatan kali ini saya memilih tokoh Henry Cavendish karena ketertarikan saya terhadap kepribadian dan penemuan-penemuannya yang terbilang cukup banyak. Menariknya, Henry Cavendish ini dinilai oleh orang sekitar memiliki gangguan jiwa karena ia memiliki kepribadian yang sangat unik, yaitu ia tidak mau bersosialisasi dengan orang sekitar dan ia memiliki sifat yang sangat pemalu. Henry Cavendish merupakan ahli fisika dan kimia terbesar pada zamannya. Penemu hidrogen pada tahun 1766, massa bumi pada tahun 1801, dan konstanta gravitasi Newton, tahanan listrik dan karbon dioksida, serta kalsium karbonat. Ia menemukan bahwa air terdiri atas hidrogen dan oksigen. Ia juga menemukan dasar-dasar teori medan listrik dan ide potensial listrik. Ada fakta menarik nih. Sebenarnya, Cavendish yang menemukan hukum Coulomb dan hukum Ohm. Tapi karena temuannya itu baru ditemukan oleh ilmuwan 100 tahun kemudian setelah ia meninggal, maka Coulomb dan Ohm lah yang diakui sebagai penemu hukum Ohm dan hukum Coulomb. Namun sayangnya, kendati beliau yang memiliki nama yang harum atas penemuan besarnya itu, beliau ternyata memiliki masalah yang sangat besar dalam persoalan kepercayaan diri. Ia sangatlah pemalu dan kurang percaya diri. Dari situlah pada akhirnya beliau memiliki masalah di dalam kemampuan untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Beliau menjadi semakin terpuruk di dalam permasalahan pergaulan sehari-hari. Ia seringkali menghabiskan waktu seharian berada di rumahnya, atau lebih tepatnya duduk menyendiri di dalam. Orang-orang sekitarnya menganggap bahwa ia mengalami gangguan jiwa sebagai penderita Asperger. Jadi yang belum tahu Asperger itu apa? Jadi Asperger itu merupakan sindrom Asperger. Adalah gangguan syaraf yang tergolong dalam gangguan spektrum autisme, yang merupakan gangguan syaraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Karena kondisi itulah, penemuan dari buah pikir serta kerja keras beliau itu tidak diketahui oleh publik nyaris dalam waktu 100 tahun setelah ia wafat. Henry Cavendish lahir pada tanggal 10 Oktober 1731 di Nice, Prancis, dari sepasang suami istri yang bernama Lord Charles Cavendish dan Lady Anne Grey. Ibunya yang bernama Lady Anne Grey meninggal ketika Cavendish berumur 2 tahun. Jadi karena posisi keluarga mereka yang berkecukupan, yaitu keturunan bangsawan dan pejabat tinggi, mereka hidup dalam segala kenyamanan. Saat Henry Cavendish berumur 11 tahun, ia bersekolah di School of Newcomb di Hackney dekat London. Menurut gurunya, Henry Cavendish ini adalah siswa yang penurut serta pintar. Meskipun ia merasa dibebani oleh rasa malunya, ia jarang sekali berbicara, seperti
ia terkunci dalam dunianya sendiri. Nah, seusai menyelesaikan sekolahnya, pada saat dia berumur 18 tahun, akhirnya dia pergi untuk kuliah. Ia lanjut mendaftar di Peterhouse, Universitas Cambridge. Tetapi ia tidak mendapatkan gelarnya karena ia tidak mau mengikuti mata kuliah wajib dalam layanan agama di universitas tersebut. Nah, karena hal itulah pihak universitas tidak mau memberikan gelarnya kepada Henry Cavendish. Nah, setelah ia tahu bahwa ia tidak mendapatkan gelarnya, ia kembali ke Paris, bertemu dengan ayahnya untuk memperdalam mata pelajaran ilmiah yang ia sukai. Kebetulan ayahnya, Henry Cavendish ini merupakan orang yang gemar ilmu pengetahuan. Sehingga Henry Cavendish dibawanya ke eksperimen yang dikembangkan di Royal Society, serta dibuatkan laboratorium pribadi untuk Henry Cavendish. Cukup menarik lagi, Henry Cavendish ini dalam kehidupannya enggan sekali untuk melihat wanita. Sampai-sampai pada saat ia ingin berkomunikasi dengan pelayannya yang wanita, ia hanya menggunakan sebuah catatan. Dan jika pelayan wanita tersebut melanggar peraturan yang bahwa mereka tidak boleh bertemu secara langsung dengan Henry Cavendish, maka pelayan wanita tersebut akan diancam untuk dipecat. Ia juga sangat enggan untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Henry Cavendish ini cenderung memiliki sifat yang sangat pemalu. Ketika ayah dari Henry Cavendish ini meninggal, dia mulai bekerja sama dengan Charles Blanton, yang juga merupakan rekan dalam hasil-hasil penemuannya. Henry Cavendish hidup dengan penghasilan yang sangat sedikit sampai ia berumur 40 tahun. Sampai pada akhirnya tahun 1773 ia diwarisi sejumlah uang besar oleh pamannya yang bernama Lord George Cavendish senilai 1 juta pound. 1 juta pound itu merupakan uang yang sangat besar. Jika dirupiahkan, 1 juta pound itu sama dengan 18,7 miliar rupiah. Karena harta warisan yang ia dapatkan, Henry Cavendish menjadi salah satu jutawan besar pada masa itu. Meskipun sudah menjadi seorang jutawan, uang yang ia gunakan hanya untuk membeli bahan ilmiah dan buku tentang fisika dan kimia. Sampai-sampai ada tokoh yang bernama Franz Baptist Biot yang mengatakan pada kutipannya berbunyi, Cavendish merupakan yang terkaya dari semua yang bijak dan sangat mungkin yang paling bijak dari semua yang kaya. Jadi Cavendish ini mempunyai hobi dalam penelitian, sehingga hasil-hasil buku penelitiannya ia kumpulkan, dan dia juga hobi untuk membeli buku mengenai fisika dan kimia, sehingga buku yang ia punya sangatlah banyak. Buku itu ia koleksi dan ia membuat khusus tempat buku yang kita bisa sebut sebagai perpustakaan. Lalu, ia memindahkan perpustakaannya ke London, sehingga perpustakaannya itu dapat digunakan oleh ilmuwan lain dengan bebas. Tidak banyak catatan penelitian yang ia buat. Cavendish merasa bahwa eksperimen-eksperimennya kan
semata-mata karena ia menyukainya, bukan untuk kepentingan komersial, seperti yang banyak dilakukan oleh para ilmuwan pada umumnya. Henry Cavendish dengan kepribadiannya, ia mempunyai hubungan sosial yang sangat minim, yaitu pada saat dia mempresentasikan penemuannya pada saat pertemuan Royal Society. Di lembaga itu diadakan makan malam setiap minggunya, di mana para ilmuwan membagikan hasil penemuannya antara satu dengan yang lainnya. Namun para peserta yang hadir sadar akan kekhasan dari Henry Cavendish ini. Jadi mereka hanya bisa diam. Saat berkumpul, para teman-temannya membicarakan hal yang menarik. Namun ia tidak berani untuk mengungkapkan apa yang ia pikirkan. Ia hanya berbicara dengan cara berbisik, berbicara dengan dirinya sendiri. Cavendish ini dianggap sebagai ilmuwan Inggris terkemuka pada zamannya. Di antara banyak pencapaiannya adalah demonstrasi keberadaan hidrogen sebagai zat yang berbeda, serta eksperimen Cavendish yang terkenal itu memungkinkan untuk menghitung massa bumi dan menuntun pada penemuan nilai gravitasi universal. Cavendish menerbitkan hasil-hasilnya pada tahun 1789 dalam karyanya yang berjudul Eksperimen untuk Menentukan Kerapatan Bumi. Data yang diberikan oleh para ilmuwan adalah bahwa kerapatan planet ini senilai dengan 5,45 kali lebih besar dari kerapatan air, yang sangat dekat dengan pengukuran saat ini. Wah, Henry Cavendish pada saat itu sangatlah hebat, karena pada tahun 1700-an teknologi belumlah sangat berkembang, akan tetapi ia sudah bisa menemukan kerapatan dari bumi. Wah, hebat banget. Ia juga merupakan salah satu pelopor penelitian kelistrikan. Mempresentasikan banyak karya Coulomb, Faraday, dan Ohm. Henry Cavendish menutup usia pada tanggal 24 Februari 1810 pada umurnya yang ke-78 tahun. Ia meninggal di rumahnya di London. Hikmah yang dapat diambil dari tokoh Henry Cavendish ini adalah kerja keras tidak akan mengkhianati hasil dari usahanya, dan juga kisah hidupnya yang kuliah tetapi tidak mendapatkan gelar tidak mematahkan semangatnya untuk terus melakukan apa yang ia sukai, serta terus menghasilkan penemuannya yang sangat berguna dalam bidang ilmiah. Dan yang terakhir, kekayaan yang Henry Cavendish dapatkan dari pamannya tidak mengubah prinsip serta gaya hidup dari Henry Cavendish ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe.